Bapa, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi. Buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Dan mampukanlah kami untuk melakukan perintah-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus yang Engkau taruh dalam hati kami itu, memampukan kami untuk boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Pimpinlah dia boleh dapat berbicara dalam anugerah dan segala keterbatasannya. Kami boleh mendengarkan dengan teliti, memperhatikan dengan seksama, mengarahkan hati hanya kepada Tuhan dan firman Allah, dan melakukannya dengan tekun dan rendah hati. Kami menolak segala tipu muslihat kuasa si jahat yang berusaha merebut firman daripada hati kami dan perhatian kami, yang merusak perhatian kami dengan berbagai cara dan dalam berbagai rupa. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan dikumandangkan hari ini. Kami mohon kepadamu dalam doa kami. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang di GI3 bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, baik yang di ruangan ini maupun yang mengikuti melalui media streaming. Selamat datang di gereja yang adalah rumah bagi orang yang jauh dari keluarga. Gereja yang jadi tempat pelatihan, training center untuk kita bisa bertumbuh dalam kebenaran. Dan gereja yang menjadi tempat berkumpulnya komunitas murid Kristus itu untuk diperlengkapi dan untuk saling menguatkan teman-teman seperjalanannya dalam mengikut Tuhan. Amin. Hari ini mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Semuanya itu telah kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara, tema kita hari ini adalah bertumbuh di dalam kebenaran di gereja. Saudara, kita sudah belajar 2 minggu yang lalu bagaimana dikuduskan dalam kebenaran. Betul? Kita sudah belajar bahwa firman kebenaran itulah yang menguduskan kita, dan itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita. Nah, saudara, Tuhan menyediakan bagi kita tempat atau satu sarana untuk kita bisa bertumbuh demi kebaikan spiritual kita. Tuhan menyediakan kita tempat untuk di tempat itu kita bisa bertumbuh dan belajar untuk mengasihi Tuhan, belajar untuk mengasihi sesama kita. Nah, saudara, di tempat itu kita dilatih. Di tempat itu kita belajar satu persatu, langkah demi langkah untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, Tuhan menyediakan bagi kita gereja. Gereja yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, saudara, gereja ini dirintis oleh para pendahulu kita, dan beberapa orang di antara jemaat kita juga ada para pendahulunya. Ada Pendeta Atsumi, ada Pak Victor. Tuhan gunakan mereka untuk supaya menjadi alat Tuhan di gereja ini
untuk membentuk kita di kemudian hari. Maka saudara, gereja ini diharapkan dan dimaksudkan oleh para pendahulu kita untuk memberikan makanan-makanan rohani yang baik. Memberikan kecukupan nutrisi bagi rohani dan kehidupan kita. Amin. Kalau gereja ini tidak lagi memberikan makanan rohani yang baik, maka apa kata para pendahulu kita ya? Jangan dulu kata Tuhan. Pasti mereka akan sedih ya. Yang sudah merintis begitu rupa pelayanan ini. Saudara, teks ini yang kita baca adalah kalimat dari Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Teks yang kita baca ini ditujukan kepada Timotius yang tinggal di sebuah kota yang begitu ternama, namanya Efesus. Efesus adalah sebuah kota utama yang sekuler. Efesus, kota yang bukan hanya maju peradabannya, tetapi juga kota yang sangat terkenal dan kota utama di dalam kehidupan orang-orang Yunani Romawi. Nah, di Efesus ada gereja yang dibangun oleh Tuhan. Mungkin kalau diberi nama, mungkin namanya pada waktu itu adalah Gereja Interdenominasi Injil Efesus. Seperti gereja kita. Karena semua orang diaspora ada di sana. Para perantau ada di sana. Timotius adalah pendeta di Efesus. Maka mulai dari sekarang sampai ke depan saya akan sebut Pastor Tim. Dan Paulus menulis kepada Timotius dari teks yang sudah kita baca dan latar belakang yang sudah kita bisa baca di pasal yang ketiga. Soalnya Paulus mengatakan begini, Bapak rohaninya ini. Dia mengatakan, Timotius, aku ingin sekali mengunjungimu di kota di mana tempat yang indah, penuh dengan segala macam hal yang bisa dilihat dan menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Aku ingin pergi ke sana. Tapi jika aku belum bisa mengunjungimu di Efesus, karena satu hal, tetapi satu hal yang bisa kuberikan, dan ku ingin engkau mengerti, Pastor Tim, adalah setiap orang yang datang ke gerejamu, setiap orang yang ada di dalam gerejamu, belajar, menikmati, hidup, dan bertumbuh di dalam kebenaran. Itu kalimat Paulus di dalam 3 ayat terakhir dari pasal yang ke-3 ini. Kota Efesus, kota yang penuh dengan budaya sekuler. Kota yang berisi penuh dengan penyembahan dewa-dewi Yunani. Kota yang penuh dengan ilmu-ilmu sihir. Kota yang berisi materialisme. Mungkin di sana juga ada toko-toko barang-barang branded pada waktu itu. Karena semua orang datang ke sana untuk melihat kemegahan dan keindahan kota itu. Ada kuasa kegelapan, ada banyak pengajar-pengajar teologi, pengajar filsafat, kehidupan sosial beragam. Dan Efesus menjadi marketplace-nya yang paling utama dari seluruh ide-ide yang berpengaruh pada masa itu di dalam dunia. Saudara, dalam semua hal yang didengar itu, dilihat, dialami, itu dimasukkan ke dalam pikiran semua orang yang ada dalam kota itu. Dan semua orang Kristen yang ada di kota Efesus, Paulus berkata kepada mereka melalui Timotius, pastikan setiap jemaatmu, pastikan setiap orang yang datang ke gerejamu, yang tinggal di gerejamu, yang menjadi anggotamu, hidup dalam kebenaran. Pastikan mereka mendapat asupan kebenaran dalam gerejamu. Karena gereja diciptakan untuk membentuk anggota di dalamnya bertumbuh dalam kebenaran. Amin. Nah, masih ingat definisi kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah standar absolut yang kita gunakan untuk mengukur segala hal. Jangan lupa itu. Kebenaran itu adalah cara pandang Allah atas segala sesuatu untuk segala hal. Kebenaran itu ada di luar kita. Kebenaran itu maksudnya ada di luar kita bagaimana Pak? Dia tidak ada dalam kita. Kebenaran itu tidak tergantung pada Anda percaya, Anda setuju, Anda terima, atau Anda tolak.
Dia tetap kebenaran sekalipun kita tidak setuju dengan kebenaran itu. Kebenaran itu adalah menjadi kebenaran karena Tuhan yang mengatakannya. Karena Allah yang berfirman untuknya. Maka kebenaran disebut kebenaran bukan karena kita percaya. Bukan karena kita setuju. Bukan karena kita terima. Tapi karena Allah yang mengatakannya. Dan itulah yang kita jadikan standar absolut untuk kita gunakan dalam mengukur segala hal. Saudara Paulus menyampaikan kepada Timotius, jika gereja yang kau layani itu, jika gereja yang kau gembalakan itu tidak hidup dalam kebenaran, maka engkau harus bertobat. Kalau gereja itu orang-orang datang ke sana, engkau harus menolong mereka bertumbuh di dalam kebenaran. Mulai dari penilik jemaat, diaken, pastikan setiap yang melayani di dalam gereja itu, di pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, itu ada penilik jemaat harus seperti apa? Tidak bercabang lidah. Seterusnya, tidak penyuka anggur. Betul ya? Tapi dewasa ini kan banyak pendeta juga minum anggur kan gitu. Tapi nggak mabuk kok Pak. Ya kan tidak disebut. Boleh minum anggur tapi tidak mabuk. Saudara, pastikan mereka hidup dalam kebenaran. Pastikan bahwa mereka mengambil keputusan, pilihan dengan penuh kesadaran menjadi hidup yang berbeda di dalam Efesus. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13 dijelaskan bahwa kalau saya rangkum di dalam kalimat-kalimat itu Paulus bilang, penilik jemaat, diaken, bahkan seluruh keluarga dari para pelayan dan orang Kristen yang ada dalam gereja harusnya dalam konsep kehidupan sehari-harinya, keputusan tiap saatnya dalam kehidupannya yang tinggal di kota itu harusnya berbeda dari yang lain, dari orang-orang di sekitar Efesus. Di dalam konsep berkeluarga haruslah suami dari satu istri. Karena pada waktu itu banyak pil dan wil. Pria idaman lain atau wanita intipan lain. Dalam konsep kesetiaan, haruslah sebagai seorang pasangan yang setia. Di dalam pelayanan, dalam konsep kerohanian, dia harus yang terhormat. Dia sopan, dia tidak pemarah. Apalagi suka emosional. Dalam konsep kesaksian di tengah hidup orang yang tidak percaya, maupun di dalam kehidupan orang percaya, maka Paulus mengatakan juga kepada Timotius. Saudara, dia mengatakan apa? Jadilah teladan bagi orang percaya di antara jemaat. Kenapa hal ini perlu? Paulus mengingatkan bahwa dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama dia mengatakan, Roh dengan tegas mengatakan di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Paulus mengingatkan ini. Kalau kehidupan orang-orang di Efesus, di gereja Efesus, tidak lebih baik daripada orang di luar gereja yang ada di Efesus, kalau hidup mereka sama dengan mereka, maka apalagi yang membedakan gereja dengan orang yang tidak bergereja, betul tidak? Kalau kehidupan pelayan di gereja tidak ada bedanya dengan orang di luar gereja, lalu apa bedanya engkau jadi Kristen dan tidak Kristen? Itu sebab di Jepang susah orang terima kekristenan. Kenapa? Kalau cuma moralitas yang Kristen tawarkan, orang Jepang tidak perlu jadi Kristen. Cukup punya semangat Bushido, semangat kesatria, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kesetiaan, kehormatan. Saudara, itulah sebabnya banyak gereja gagal bersaksi dan banyak orang Kristen tidak mampu memberi kesaksian yang hidup. Maka Paulus mengatakan dalam suratnya kepada Timotius, kita tidak mungkin bisa mengubah seluruh dunia. Kita tidak mungkin mengubah semua hal dalam lingkungan kita, betul? Tetapi paling tidak pastikan dalam gerejamu Timotius, yang engkau layani itu, mereka semua mendengar, mereka semua hidup, mereka semua bertumbuh dalam kebenaran. Engkau bisa pastikan itu dalam lingkungan gerejamu. Saya tidak bisa merubah apapun di sekitar saya. Tetangga saya pun tidak bisa saya rubah. Kalau tiap malam dia berisik, saya nggak bisa rubah.
Jam 2 pagi, dudak, duduk, dudak. Saya pikir main bola kali mereka di atas ini. Tapi saya tidak bisa rubah itu, bukan? Tapi saya bisa pastikan di gereja ini, selama saya adalah gembalanya, selama kita semua orang percaya diaspora ada di gereja ini, mari kita pastikan sama-sama kita mendengar, kita hidup dan kita bertumbuh dalam kebenaran. Karena memang gereja ada dalam dunia bertujuan untuk menghasilkan kebenaran. Semua orang mendapat pasokan kebenaran di dalam gereja ini. Maka ketika gereja tidak lagi mengajarkan kebenaran, di dalamnya hanya berisi motivasi. Di dalamnya hanya memberikan cerita-cerita spektakuler dan janji-janji palsu, maka dia tidak layak lagi disebut gereja. So, saudara, hal yang penting untuk kita perhatikan sebagai peringatan. Pertanyaannya, apa itu gereja? Gereja adalah kumpulan orang-orang yang berdosa, yang telah diselamatkan oleh Allah melalui anugerahnya, oleh iman. Gereja bukan hanya kumpulan orang-orang berdosa yang dipanggil keluar oleh Allah dari kegelapan menuju kepada terangnya untuk bisa bersekutu bersama dengan orang-orang berdosa yang telah diselamatkan. Gereja adalah lingkungan keluarga yang mengajarkan dan memperlengkapi anggotanya dengan cara pandang Allah, dengan kebenaran. Gereja itu adalah lingkungan keluarga. Maka kalau di keluarga sering berkelahi, adik dan kakak, bapak dan ibu biasa kan ya? Bener gak? Biasa dong. Anak-anak saya kakak adik berantem mulu kerjanya. Tapi tidak ada satupun dari anak saya yang 2 orang itu kemudian karena saya hari ini berantem, saya mau keluar dari rumah ini. Saya tidak terima lagi tinggal di rumah ini. Coba, ada nggak yang begitu? Kalau dia keluarga. Nah kalau ada anggota gereja begitu, berantem dengan temannya, nggak mau lagi ke gereja. Jangan-jangan nggak ngerti arti gereja. Konsep eklesiologinya harus diberesin. Karena gereja apa? Lingkungan keluarga yang mengajarkan dan memperlengkapi anggotanya dengan cara pandang Allah. Karena dalam Alkitab itu sebenarnya tidak dikenal Bapak Ibu, orang Kristen tidak bergereja. Unchurched Christianity tidak dikenal. Kalau yang lalu kita belajar apa? Christianity Secret Service. Agen rahasia, itu tidak ada. Istilah yang kedua, unchurched Christian, tidak ada. Tidak ada orang Kristen tidak bergereja. Nah, itu nggak ada dalam Alkitab, nggak ada istilah itu, nggak dikenal itu. Ada yang menyatakan gini, Pak, tapi kan saya tidak perlu ke gereja untuk menjadi seorang Kristen yang baik. Amin? Jebakan nggak nih? Benar. Apa yang dia katakan benar. Mengapa? Tidak perlu untuk Anda ke gereja untuk menjadi seorang Kristen yang baik. Benar juga memang. Untuk menjadi Kristen, untuk menjadi seorang pengikut Kristus, memang ini keselamatan itu dan menjadi pengikut Kristus hanya karena anugerah. Melalui iman di dalam Kristus sesuai dengan kebenaran untuk kemuliaan Allah, betul? Betul itu. Hanya karena anugerah, hanya melalui iman, hanya dalam Kristus saja, sesuai dengan firman Allah dan untuk kemuliaannya. Itu dijelaskan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi ayat yang ke-10 menariknya perlu dibaca. Kita diselamatkan bukan supaya kita hidup sendirian. Tetapi ayat 10 mengatakan, supaya kamu melakukan pekerjaan baik dan hidup di dalamnya. Karena menjadi bagian dari gereja adalah komitmen untuk diidentifikasi dan terlibat aktif dalam tubuh Kristus yang belajar hidup dalam kebenaran. Maka menjadi anggota gereja adalah menjadi bagian yang berkomitmen, teridentifikasi dan terlibat aktif di dalam tubuh Kristus. Maka kalau jadi orang Kristen tidak melayani, Bapak Ibu, mari cek lagi. Are you really a truly Christian? Karena Kristen adalah menjadi bagian dari gereja untuk berkomitmen, diidentifikasi. Kata kuncinya diidentifikasi.
identitas kita, dan keterlibatan kita. Menjadi seorang pelayan, bisakah tanpa menjadi seorang Kristen? Bisa. Itulah yang disebut pengajar-pengajar palsu, pelayan-pelayan palsu. Tapi bisakah seorang Kristen tidak melayani? Tidak bisa. Karena seorang Kristen adalah seorang yang menyadari panggilannya di dalam tubuh Kristus untuk hidup dan belajar dalam kebenaran, terlibat aktif dalam pelayanan. Maka yang belum terlibat dalam pelayanan, mulai tetapkan hatimu hari ini. Are you really a truly Christian? Karena kalau Anda serius dengan kekristenan yang Anda miliki, Anda seharusnya ikut melayani. Kalau Anda hanya menikmati duduk di kursi yang enak itu, maka pertanyakan kekristenanmu. Saudara, Yesus mengatakan juga dalam Matius pasal 16, ayat yang ke-18, dia mengatakan apa? Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut, katanya, tidak akan menguasainya. Kenapa? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Saudara, perhatikan kalimat ini. Tuhan katakan apa? Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan sorga. The kingdom of God. The kingdom of heaven. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, aku akan memberikan gereja. Karena dia katakan, aku akan mendirikan gereja di atas batu karang ini. Dan kepada gereja itu aku akan memberikan kunci kepadanya. Aku akan memberikan kunci yang memiliki akses kepada aku, kata Tuhan Yesus di sorga. Nah, Yesus ada di sorga sekarang. Dan jika mereka gunakan kunci itu, yaitu gereja itu, maka aku akan memberikan otoritas kuasaku kepada mereka. Kepada gereja, kepada orang percaya, kepada orang Kristen yang telah diselamatkan itu, yang menjadi bagian dari gereja lokal itu. Aku akan memberikan kuasa kepada mereka. Sehingga perhatikan, kepadamu akan kuberikan kunci sorga. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka menggunakan kunci itu, apa yang kau ikat akan terikat. Apa yang kau lepaskan akan terlepas di sorga. Ada kuasa diberikan oleh gereja. So, saudara, pertanyaannya gini, Pak, kalau begitu, kenapa banyak gereja yang ada di dunia ini, banyak pelayan, banyak pendeta, banyak majelis, banyak orang Kristen di dunia ini, mengapa di dunia ini masih banyak kekacauan, masih banyak kejahatan, masih banyak perang? Di dalam negara kita kacau, di dalam dunia ini kacau, dalam keluarga juga banyak yang kacau, kan? Dan keluarga yang kacau mengacaukan keluarga yang lain. Teman saya banyak yang kacau, Pak. Oh, pantas kau kacau juga ya. Saudara, jawabannya jelas dalam Alkitab. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 memberikan kita kisahnya. Di situ dijelaskan banyak para pelayan, hamba-hamba Tuhan yang bahkan melayani dengan begitu spektakuler kelihatannya, memberikan kontribusi yang begitu luar biasa bagi pekerjaan Tuhan. Ribuan, jutaan orang mendengar berita yang disampaikan dari mulutnya, padahal untuk kepentingan pribadinya, betul? Tetapi pada akhirnya apa yang Tuhan katakan? Aku tidak mengenal engkau. Ayat yang ke-23 dari Matius pasal 7. Kenapa? Karena banyak gereja, banyak orang-orang Kristen, banyak para pelayan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang menggunakan kunci yang salah atau menyalahgunakan kunci yang diberikan Tuhan, menyebut diri mereka gereja, padahal mereka tidak mengajarkan kebenaran. Yang mereka ajarkan adalah mencari keuntungan melalui kebenaran. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kunci kerajaan sorga. Kunci kingdom of God. Bukan kerajaan para pendeta. Bukan kerajaan manusia sendiri. Itu sebabnya di gereja ini tidak ada kursi yang berbeda dengan jemaat dan pendetanya, kan? Ini kan karena kita masih sewa aja, Pak. Saudara, nanti kalau kita udah dapat gedung, kita doakan ya, Desember ini kita dapat gedung sewa atau beli ya. Kita percaya Tuhan pimpin ya. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, lihatlah, tidak ada kursi yang berbeda di sana. Tidak ada tempat yang istimewa di sana. Semua sama di mata Tuhan. Saudara,
Cara mengetahui apakah gereja menggunakan kunci kerajaan sorga adalah jemaat berdiri, bertumbuh dalam kebenaran dan alam maut tidak menguasainya. Itu kan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Lah inilah kuncinya. Dan ciri bahwa gereja itu adalah gereja yang menggunakan kunci kerajaan sorga dan sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Maka jika demikian, maut tidak dapat menghentikan gereja. Bahkan gereja dengan seluruh orang percaya di dalamnya bisa merebut orang dari maut, dari kematian yang kekal itu. Nah, saya senang mendengar kesaksian tadi dari Ishak, puji Tuhan. Saya sedih dan terharu, sekaligus bersuka cita. Kenapa sedih dan terharu dan bersuka cita? Saya bersuka cita karena pemuda kita diperlengkapi di gereja ini dan memiliki kesempatan dan beban yang begitu besar untuk menjangkau keluarganya. Kan begitu juga wanita yang dipulihkan oleh Tuhan dan dijamah oleh Tuhan. Mereka langsung pulang, disuruh pulang ke keluarganya, bukan? Orang yang sakit dan dipulihkan juga disuruh pulang, bukan? Tapi kenapa Bapak sedih, Pak? Sedih karena saya belum mendapat kesempatan seperti itu indahnya. Sampai hari ini saya belum berhasil untuk bisa membawa ayah saya serius mengikut Tuhan. Dia Kristen dari lahir. Oh ya, sebelum lahir udah Kristen. Itu maksudnya Kristen tradisi, kan? Ada jenis Kristen kan, kalau ikut retreat kemarin. Ada Kristen tradisi. Maka Kristennya juga setahun sekali, paling banter 2 kali. Namanya Krispasnal. Kristen Paskah dan Natal. Itu pun tergantung, syaratnya ada. Kalau ada makan-makan. Kalau nggak ada makan-makan, nggak mau datang dia. Ya itu realitanya. Papa saya dulu bilang, ke gereja kalian, sekolah minggu. Supaya nggak diganggu dia nonton Mike Tyson. Tinju. Zaman dulu tinju hari minggu. Padahal saya lagi enak nonton Doraemon kan. Maka masa kecil saya kurang bahagia. Tidak nonton Doraemon ya. Saudara, berkali-kali Paulus mengatakan, Kristus adalah kepala jemaat. Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah kepala dari jemaat. Saudara, dalam Efesus pasal 1 ayat 22 mengatakan bahwa Kristus kepadanya telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23 dia mengatakan jemaat adalah tubuhnya. Jadi kalau gereja yang adalah tubuh Kristus, kepalanya adalah Kristus, maka kalau gereja, tubuh itu jalan sendiri, kepalanya ke kanan, badannya ke kiri, ini namanya apa? Ini namanya tubuh tanpa kepala. Saudara, itu sebab kita semua hadir di sini adalah murid kerajaan Allah. Kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang melayani Allah. Orang yang menyembah Tuhan, orang yang berdampak bagi warga kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Maka ketika Allah mau mengubah dunia, dia tidak mengubah dunia sono mama. Apa itu sono mama? Tidak mengubah dunia begitu saja. Ketika Allah mau mengubah dunia, dia mulai dari Anda dan saya. Ketika dia mau mengubah keluarga, dia mulai dari ayah dan ibunya. Ketika istri mau mengubah suami, mulai dari istrinya. Ketika suami mau mengubah istri, mulai dari suaminya. Maka jangan tuntut pasangan kita terus berubah. Sampai kita benar-benar serius mau berubah. Allah akan mulai dari kita kalau Allah mau mengubah dunia. Kenapa? Karena satu pribadi akan berdampak kepada keluarga. Ketika satu pribadi sungguh-sungguh serius mengasihi Tuhan, dia akan berdampak bagi keluarganya. Ingat kepala penjara di Filipi? Ingat apa yang harus kulakukan katanya kepada Paulus? Apa yang dia bilang? Satu orang percaya, maka seluruh anggota keluarganya akan diselamatkan. Emangnya otomatis kayak virus corona menular? Satu kena semua? Bukan begitu. Satu orang percaya,
maka dia akan menginjili seluruh anggota keluarganya dan memastikan dia berlutut setiap malam, dia mendoakan, dia mencari kesempatan untuk beritakan Injil kepada seluruh keluarganya, dan dia tidak akan berhenti sebelum seluruhnya percaya kepada Tuhan. Amin. Karena satu orang percaya kepada Tuhan, dia akan dipakai Allah untuk mengubah keluarganya. Kalau keluarga itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia akan berdampak bagi gerejanya. Kalau gereja seluruhnya hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia akan berdampak bagi lingkungannya. Kalau lingkungannya berdampak bagi negaranya, dan negara akan berdampak bagi dunia. Amin. Itu maka negara-negara yang begitu luar biasa baik kehidupan gereja-gerejanya, keluarga-keluarganya, mengutus misionaris begitu banyak, ratusan bahkan ribuan ke berbagai negara. Dia berdampak bagi dunia. Saudara, gereja kita, sekalipun gereja ini masih kecil, tapi gereja kita sudah berdampak. Jemaat Tokyo telah mensponsori 11 hamba Tuhan, betul ya? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak itu? Ibu-ibu dengan setia, bekerja dengan kekurangannya, menyisihkan sedikit uangnya untuk membantu para mahasiswa-mahasiswa teologi di pedalaman Palembang, Tanjung Enim. Setiap kali video call tanya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ibu-ibu. Setiap makan kami selalu berdoa. Saya ngomong dengan Pak Benget, seorang staf itu, dia katakan begini, Pak, setiap kali mereka mau makan mereka berdoa. Apa doanya? Mereka berdoa, Tuhan, berkatilah sponsor-sponsor yang mengasihi kami, sehingga kami bisa makan makanan ini, sekalipun ini hanya sederhana. Terima kasih Tuhan, mereka gak mampu sekolah, tapi mereka rindu melayani Tuhan, maka diperlengkapi. Ada ibu-ibu yang mengasihi Tuhan. 11 loh. Coba, ada yang belum mensponsori, ikut sama si ibu-ibu. Belajar dari ibu-ibu. Para pemuda-pemudi, berhenti minum Starbucks 1 kali sebulan. Dukung, bantu ibu-ibu. Doa kita bukan hanya 11 orang, betul? 20, 30 orang, lebih banyak hamba Tuhan kita siapin. Misionaris yang kita dukung juga bukan sedikit kan? Kenapa? Karena memang gereja yang baik, dia berdampak buat lingkungan di luarnya. Jangan kumpulin uang kas terus, untuk apa uang kasnya? Jangan simpan uangnya terus, untuk apa? Banyak uang untuk apa? Mau beli gedung, nggak cukup. Untuk apa? Beli gitar, beli bass, alat musik AC, udah ada. Mau beli apa? Saudara, saya sedih sih kalau ngelihat gereja tiap tahun majelisnya beli seragam jas. Untuk core beli seragam. Core setiap tahun ganti. Renovasi gereja. Kira-kira udah bosan majelisnya lihat warna cat gereja itu, ganti. Gereja kita nggak boleh gitu ya. Jangan. Ada yang begitu-begitu tuh. Kalau yang begitu-begitu, kalau saya diizinkan khotbah di situ ya, saya bilang, saudara berhentilah melakukan ini. Mulailah beli tusuk telinga. Jangan ganti lonceng terus. Beli cotton bud. Karena kita terlalu tersumbat telinganya tidak mendengar firman kan. Tuhan katakan, pergi beritakan Injil. Supply para misionaris. Ada banyak misionaris kelaparan di ladang misi. Sehingga harus bekerja. Dan pekerjaan yang begitu banyak menyita waktunya sehingga dia tidak bisa memberitakan Injil. Anak-anaknya kelaparan. Apa dosa anak-anaknya? Karena bapaknya dipanggil oleh Tuhan jadi misionaris. Kenapa mereka harus menderita? Bukan salah bapaknya yang menjadi misionaris dan hamba Tuhan. Karena salah orang-orang percaya tidak peduli kepada mereka, betul? Karena ada orang-orang Kristen yang memegang uangnya simpan di bank. Besok mati kena stroke, untuk siapa uang itu? Bagi uangmu untuk para misionaris. Kirim ke mereka, sehingga anak-anak mereka bisa tenang di rumah minum susu dengan baik, sekolah dengan baik, bapaknya memberitakan Injil kepada suku-suku terhilang. Amin. Itulah gereja. Ketika Allah mau mengubah dunia, dia ubah mulai dari kita. Inilah gereja yang bertumbuh dalam kebenaran. Dia mengubah kita supaya kita dapat mengubah dunia di dalam kehendak Allah. Itulah panggilan kita. Maka tidak heran ketika Paulus mengatakan kepada Timotius, pastikan semua mereka yang datang ke gerejamu itu hidup sebagai jemaat Allah, tiang, penopang, dan dasar kebenaran. Nah pertanyaannya Pak, gimana caranya itu bisa terjadi?
Bagaimana caranya? Saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, Paulus katakan, hidup sebagai keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga Allah adalah hidup di dalam kehidupan bergereja. Nah, kalau gereja kita adalah gereja yang berdasarkan membership, berdasarkan keanggotaan. Maka yang belum punya keanggotaan, ayo masuk dalam keanggotaan. Sudah beranggota, mari melayani supaya bisa diperlengkapi. Yang sudah melayani, mari bertumbuh supaya cakap nanti memberitakan Injil. Anda pulang ke gereja Anda masing-masing, Anda memberitakan Injil kepada semua orang. Sehingga banyak orang diselamatkan. Nah, gereja dalam konsep jemaat itu, di dalam Bible Exposition Commentary, New Testament yang dibuat oleh Albert Barnes, dia mengatakan begini, gereja itu bukan hanya sekedar assembly, orang yang dipanggil keluar, tapi gereja itu adalah orang-orang yang hidupnya berbeda dari dunia. Maksudnya, dalam konteks 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15, jemaat dari Allah yang hidup. Lihat ya, jemaat dari Allah yang hidup. Begini, konteksnya jemaat Efesus itu tinggal di kota Efesus yang banyak penyembahan berhalanya. Ada kuil yang disembah orang dan menjadi anggota kuil itu. Namanya kuil Artemis. Kuil yang dipersembahkan untuk menghormati Putri Diana. Bukan istrinya Raja Inggris. Putri Diana atau Artemis. Orang Efesus menyembah dewa-dewi dalam rupa patung yang mati. Dan mereka beranggota di sana. Allah mereka tidak berbuat apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Allah mereka mati. Allah mereka itu dibangun dengan imajinasi manusia, dengan pikiran, keahlian, dan kemampuan pengrajin perak dan tembaga. Salah satunya adalah si Demetrius. Saudara, kita berbeda, kata Paulus kepada Timotius. Timotius, sekalipun engkau tinggal di Efesus, ada banyak di sana jemaat Allah yang mati. Namanya kuil Artemis. Tapi hiduplah sebagai jemaat Allah yang hidup di sana. Karena engkau telah dibeli dengan darah yang mahal. Darah anaknya sendiri. Engkau telah ditebus oleh Kristus. Karena itu harusnya engkau hidup berbeda. Kalau mau menjadi gereja yang mengubah dunia, maka hiduplah sebagai jemaat Allah yang hidup. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan. Karena kamu yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya. Nah, kita semua ini sudah ditebus oleh Kristus melalui darahnya yang kudus, betul? Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka kalau orang Efesus biasanya punya kekasih lain di luar istri sahnya, di luar rumah, jemaat Allah nggak boleh begitu. Kalau jemaat Efesus, orang-orang di Efesus biasanya penggemar anggur, penyuka free sex, jemaat Allah yang hidup di Efesus tidak boleh begitu. Kalau orang Efesus biasanya mementingkan orang lain dibanding keluarganya di rumah, tidak diperdulikan, maka seharusnya jemaat Efesus tidak begitu. Kalau orang Efesus itu egois, sombong, pemarah, serakah, bercabang lidah, maka harusnya jemaat Efesus tidak begitu. Karena jemaat Efesus hidup sebagai jemaat Allah yang hidup. Segala kejahatan yang dibuat oleh orang Efesus di kuil itu, Allahnya tidak bisa bikin apa-apa. Karena Allahnya mati. Tapi tidak demikian Allah yang hidup, yang kita sembah. Mereka, jemaat Efesus harusnya hidup terhormat lebih daripada orang di Efesus. Mereka seharusnya punya nama baik, mengurus keluarga dengan baik. Mereka setia dan memberi dukungan dan pekerjaan Tuhan, membantu orang yang berkekurangan. Itulah jemaat Efesus. Saudara, coba perhatikan kuil ini. Gede banget ya. Megah sekali, ini baru ilustrasi dan kemungkinannya begini. Ini diambil berdasarkan puing-puing yang masih ada. Saudara, kalau kita hidup dalam dunia perjanjian baru pada zaman Timotius dan Paulus, kita pasti pengen pergi ke sini. Karena ini satu dari 7 wonder.
Luar biasa megahnya, indahnya kuil Artemis ini. Semua orang yang datang ke Efesus tujuannya melihat ini. Megah sekali Bapak Ibu. Saudara, bayangkan untuk menghormati dewi yang utama ini saja begitu megahnya. Ini baru satu. Ratusan dewa-dewi. Wah, kalau gitu besok kita bangunlah rumah yang megah untuk raja daripada dewa, Zeus. Pak Zeus saja tidak bangun rumah kan gitu. Itu dalam mitologi Yunani Romawi luar biasa. Dan kalau kita mau melihat kemegahannya ada di dalam Kisah Rasul pasal 19. Bahkan Paulus sendiri tinggal di sana selama 2 tahun. Setelah 3 bulan dia melayani di sana, banyak yang terjadi. Dia melihat bagaimana perkembangan arus peredaran uang ekonomi di sekitar kuil itu. Wah, luar biasa. Peredaran uang ratusan miliar di sekitar kuil itu. Apalagi di dalam. Banyak orang bahkan memiliki harta yang luar biasa. 3 bulan pelayanan Paulus, bahkan Paulus berhasil membawa orang-orang bertobat dan membawa kitab-kitabnya untuk dibuang dan dibakar. Ilmu-ilmu sihirnya, mantra-mantranya. 50.000 uang perak pada masa itu. Sekarang kalau dihitung berapa itu kira-kira? Udah bisa lah kita beli gedung gereja itu. Saudara, maka ketika ekonomi mereka mulai terganggu karena datangnya kebenaran. Kebenaran itu akan mengganggu orang, akan mengganggu ekonomi kita yang tidak percaya. Dia akan mengganggu kenyamanan kita, dia akan mengganggu pikiran kita. Kebenaran itu kalau disampaikan tidak kita sukai. Demetrius juga begitu. Makanya Demetrius menggugat pembuat patung perak yang serakah itu. Makanya Paulus tadi katakannya dalam 1 Timotius pasal 3, penilik jemaat, diaken, jangan seperti Demetrius yang serakah. Tidak disebut Demetrius, tapi yang dia maksud itu serakah. Mereka gelisah. Dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 25 sampai 26, bahkan dijelaskan dengan jelas. Makin ngerti kalau ngelihat 1 Timotius pasal 3 ini, menyaksikan apa yang terjadi di dalam kuil Artemis ini. Saudara perhatikan bangunan ini. Dalam bangunan ini ada ratusan pilar, gede-gede banget. Ya, saya baca-baca sedikit lah tentang arsitektur ini. Kenapa? Katanya, nah ini bangunan yang seperti ini dalam dunia modern apa? Gedung-gedung kejaksaan, kehakiman, kejaksaan, dan istana. Kenapa istana harus gede-gede? Pilarnya gede-gede, tinggi sekali atapnya. Kenapa? Saudara, katanya ada efek psikologinya. Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi pernah ke gedung MK ya? Di dekat Monas. Belum ya? Orang Jakarta gimana ya? Itu persis seperti ini tiang-tiangnya. Gaya orang rumah. Kenapa? Karena keadilan itu harusnya datang dari tempat yang tinggi. Dan ditopang oleh tiang-tiang yang besar. Maka kalau datang ke gedung MK, katanya gemetar kalau berbohong. Melihat kemegahan itu katanya, maka arsitekturnya dibuat seperti itu. Dan itu filosofi dari Yunani Romawi. Mereka tapi lucunya di dalam kuil Artemis ini dibuat tinggi sekali, menggambarkan kemegahan, kebenaran, tetapi Paulus katakan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15, baru kita ngerti. Dia katakan, sebagai jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 35, mereka mengatakan, patung-patung yang ada di kuil ini turun dari langit. Orang udah jelas-jelas Demetrius bilang kok dia punya perusahaan untuk membangun patung. Anda bisa melihat itu maksudnya. Tiang-tiang yang mereka bangun itu untuk menopang itu adalah kebohongan. Maka Paulus yang ada di sana, dan karena Paulus ribut kota itu, dia kemudian mengingatnya dan menuliskannya dalam suratnya kepada Timotius. Jadilah jemaat yang hidup, jemaat Allah yang hidup, tiang penopang. Tapi tiang penopang kebenaran, jangan seperti kuil Artemis, dibangun atas kebohongan, yang membuat manusia terus terikat kepada para pembuat patungnya, dan mengatakan itu datang dari langit. Bohong bukan? Maka gereja kita, mungkin atapnya tidak setinggi kuil Artemis,
tapi di sini ada kebenaran. Amin. Mungkin ruangan kita tidak punya tiang-tiang yang besar seperti di gedung-gedung yang megah, tapi di sini ada kebenaran. Di sini diberitakan kebenaran dan kita semua hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, saudara, jemaat Allah yang hidup, yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dalam beberapa terjemahan, tiang penopang itu diterjemahkan dengan 3 kata. Saya coba mengulik sedikit istilah tiang penopang ini. Dia mengatakan, the pillar and ground of the truth. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang penopang dan pertahanan kebenaran. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, tiang penegak dan pendukung ajaran yang benar. Saudara, itulah gereja. Itulah jemaat Allah. Jadi kalau mau hidup sebagai jemaat Allah yang hidup, adalah orang yang memiliki dasar kebenaran, yang mempertahankan kebenaran, yang mendukung kebenaran. Maka kalau kebenaran diberitakan, dukunglah, doakanlah para pemberita kebenaran itu. Karena Paulus katakan, jemaat Allah yang hidup itu tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja adalah tempat di mana tubuh Kristus dibangun. Di atas kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Dan gereja mempertahankan serta memberitakan kebenaran di dalam dunia yang penuh dengan kebohongan. Itulah gereja. Kalau gereja tidak lagi jujur dengan segala hal yang ada di dalamnya, dia nggak pantas jadi gereja. Termasuk dalam hal keuangan. Maka di gereja ini 1 yen pun dipertanggungjawabkan kepada saudara. Anda bisa tahu gaji pendeta berapa. Anda bisa tahu majelis itu rapat pakai uang gereja atau tidak. Tidak. Mereka snack juga bayar sendiri. Makan siang juga beli sendiri. Nggak ada yang dimakan uang gereja. Kenapa Bapak bilang begini? Ya supaya kita tahu lah. Jangan dipikir majelis enak-enak ya, makan-makannya. No, nggak ada begitu. Saudara, mari kita belajar. Gereja adalah tempat di mana tubuh Kristus dibangun. Apakah mudah jadi gereja? Tentu tidak. Tidak mungkin disebut mudah. Karena hidup di dunia ini penuh dengan konflik. Kita memberitakan kebenaran, menyatakan kebenaran, hidup mempertahankan kebenaran, akan berkonflik dengan diri sendiri. Kita nggak suka dong hidup kebenaran. Dengan istri, dengan pasangan, dengan teman, dengan anggota gereja, dengan tempat kerja. Loh ya dong, pasti konflik. Masih ingat 2 minggu lalu? Anak-anak Allah, orang percaya, hidup di bawah, di atas, dia di bawah kasih Allah, dan di atas kebencian. Dia hidup in between kasih Allah dan kebencian dunia. Kita di tengah-tengah. Maka semakin kita cinta Tuhan, semakin kita dibenci oleh dunia. Dan Yesus katakan itu dalam Yohanes pasal 17 kan? Karena kita bukan dari dunia. Tentu semua orang akan membenci kita. Tapi Pak, aku tidak serius mengikut Tuhan, tapi kok aku dibenci? Itu kelakuanmu. Ya jangankan orang percaya, hidup yang tidak percaya pun kalau hidupnya nggak beres kan. Kalau punya teman, misalnya nih punya teman, diajak ngopi, dia mulai ngomong mulu, iya loh, gue begini. Terus yang kedua, kalau kita ngomong aduh kemarin saya begini, aku pernah punya pengalaman. Semua punya dia pengalaman itu. Pokoknya apapun yang kita ceritakan, peristiwa apapun yang kita alami, pasti dia punya. Padahal umurnya lebih muda dari kita. Kok bisa ya? Aku baru beli handphone loh, malam, iya aku dapat murah. Pokoknya selalu dia lebih unggul. Gak suka orang samaan begitu ya. Nah kalau perilaku begitu dibawa dengan relasi kepada Tuhan, dia terus yang ngomong Tuhan, Tuhan, berkati, tolong, pimpin, mampukan. Tapi tidak pernah membiarkan Tuhan bicara kepada dia. Karena udah terbiasa kan, mendominasi percakapan. Dalam doa pun dia mendominasi percakapan dengan Allah. Bapa tolong, firman Tuhan mau bicara, dengarlah, tunggu dulu. Dengarkan dulu sampai selesai. Setelah itu kau bebas bicara. Setelah dia berhenti bicara, dia udah capek mau mendengar. Ya udah, selamat malam lah Tuhan katanya. Gak ada yang suka dengan teman seperti itu. Apalagi orang Kristen yang serius mengikut Tuhan. Diajak, sana kita yuk.
Kau yang melawan firman Tuhan aja kau, hidupmu ini. Ih, gaya kali kau. Baru kemarin kita dari diskotik. Ayolah, pergilah kita ke sana. Enggak, mau bertobat aku. Jangan kau ajak aku lagi. Aku pun yang bayar. Oke lah. Ternyata imannya setipis itu aja. Saudara, mari kita belajar. Karena pada dasarnya kita tidak menyukai kebenaran. Benar nggak? Ada konflik dalam diri kita. Begitu kita ditegur, kita nggak terima. Kita akan selalu mencari pembenaran. Benar sih yang dibilang itu, tapi caranya itu loh. Emangnya caranya akan mengubah kebenarannya? Benar nggak? Caranya itu loh. Apa rupanya caranya? Udahnya pribadi kan, 4 mata. Iya, caranya itu. Suaranya tinggi kali. Kalau suaranya udah diturunkan, caranya itu loh. Kenapa? Tatapan matanya itu loh. Aduh, serba salah deh. Karena memang kebenaran itu tidak disukai siapapun. Coba ibu-ibu mau berdandan ke gereja. Pak, bagus gak baju? Gimana? Pakai baju ini agak gemukan deh kayaknya. Enggak kok, kurus-kurus. Jangan kok bohong. Oh ya udah gemuk. Kan gitu kali kok kan? Nggak mendukung sama istri kok kan? Serba salah nggak? Nah yang muda-muda pasti tahu dia. Mau kemana kita makan? Terserah. Oke. Kita makan bento aja di gereja karena ada bento katanya. Nah kan? Nggak romantis kali kau. Oke kalau gitu kita ke restoran mewah itu. Nggak enak itu makanannya. Pilihlah sendiri kalau begitu. Terserah. Lihat. Saudara tidak suka orang bukan kebenaran. Enak masakanku Pak. Asin padahal. Apa maksudnya begini? Enak. Oh kalau enak habisin lah, matilah kita. Darah tinggi tuh. Selesai, kalau terlalu manis kena diabetes kita kan. Maka jujur salah, tidak jujur pertengkaran. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, jadilah jemaat yang menopang kebenaran, memberitakan kebenaran. Lalu gimana Pak kalau istri nanya, enak nggak? Rasanya kurang kuat. Lebih baik kalau ditambah sedikit garam, agak tawar. Tetapi karena kau yang masaknya dengan cinta, enak bagiku. Because I love you. Not because this is delicious. This is absolutely not delicious. But because your hand make it, saya sangat senang sekali. Akan ku santap habis makanan ini tanpa kukunyah. Ada saja cara kita kan. Tapi nyatakan kebenaran, jangan berbohong. Paulus menuliskan di ayat yang ke-16. Agunglah rahasia kita. Saudara jangan lupakan latar belakang Efesus tadi. Surat Efesus ditulis kepada Timotius dengan Kisah Rasul pasal 19. Waktu terjadi keributan, mereka bilang, Great the Artemis, our gods of Ephesus. Agunglah Artemis itu. Nah, Paulus ingat ini. Lalu dia tulis di dalam ayat yang ke-16. Di ayat 14 dan 15, dia menjelaskan konsep kebenaran bagi gereja. Tapi di ayat 16 dia berubah menjadi sebuah himne. Menjadi sebuah pujian. Himne yang dinyanyikan dan diteriakkan dengan keras. Paulus mengutip peristiwa itu dan kalimat orang Efesus yang mengatakan, besarlah, agunglah Artemis. Paulus katakan, agunglah rahasia ibadah kita. Bukan Artemis, agung rahasia ibadah kita. Nah pertanyaannya, apa sih rahasia yang dimaksud oleh Paulus? Rahasia dalam Alkitab adalah sesuatu yang tertutup atau samar-samar di perjanjian lama, kemudian dinyatakan atau diperjelas dalam perjanjian baru. Itu namanya rahasia. Apa yang tidak jelas di perjanjian lama, yang belum dimengerti sepenuhnya, walaupun ada bayang-bayangnya, tapi di dalam perjanjian baru menjadi jelas. Coba perhatikan himne yang dinyanyikan atau diberitakan, diteriakkan oleh Paulus ini kepada jemaat Efesus. Dia mengatakan dengan jelas, di dalam ayat yang ke-16,
Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara, mari kita lihat satu persatu himne ini. Saya pisahkan satu persatu himnenya. Yang pertama, dia bicara tentang rahasia yang sudah menjadi jelas tentang inkarnasi itu. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Saudara, inkarnasi adalah di mana Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Inkarnasi artinya adalah Allah mulai bukan dengan manusia. Allah dinyatakan dalam rupa manusia. Ini beda ya. Allah tidak pernah mulai dari manusia. Allah dinyatakan dalam rupa manusia. Masih ingat pesan ini? Dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, ini sering dibacakan di Natal kan? Tapi entah apa artinya. Karena kita cuma dengar ini di anak-anak yang membacakan itu. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Apa maksudnya? Saudara perhatikan kalimat ini, Yesaya bilang memberikan apologetikanya begini. Memang anak itu lahir buat kita. Tapi jauh sebelum anak itu lahir, dia sudah diberikan sebagai putra satu-satunya buat kita. Jadi jauh sebelum anak itu lahir, putra itu diberikan. Sudah dinubuatkan, sudah dinyatakan, sudah ditetapkan akan diberikan. Perhatikan pesan Yesaya itu jauh sebelum anak itu lahir. Yang kedua, selain inkarnasi, dia juga bicara vindikasi. Apa itu? Dibenarkan. Loh, Yesus kan nggak punya salah Pak. Apa tujuannya dibenarkan? Dia tidak berdosa. Saudara, istilah terjemahan NASB, NIV semua menerjemahkan vindicated. Yesus Kristus telah dinyatakan benar. Maksudnya bagaimana? Bukan dinyatakan benar. Berdasarkan komentari dari seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal dan terpercaya, namanya Albert Barnes, dia mengatakan begini dalam komentarinya. Yesus bukan dibenarkan, tetapi dipertahankan dari tuduhan-tuduhan orang yang meragukan ketuhanannya. Yesus dipertahankan dengan Roh Kudus memberikan bukti-bukti sebagai pertahanan, memberikan apologetika, memberikan pembelaan bahwa klaim yang diberikan Yesus bahwa adalah Allah, dia adalah benar Tuhan. Saudara, maka buktinya apa? Roh Kudus turun atas dirinya. Itu bukti bahwa dia adalah Allah dan anak Allah yang hidup. Roh Kudus diutus untuk meyakinkan dunia karena Kristus ditolak oleh mereka. Dan seterusnya. Yesus mengusir setan. Itu kuasa setan kalau udah ketemu dia harus sport jantung dia. Mau apa kerjamu di sini hai anak Allah yang hidup katanya kan? Kenapa? Itu menunjukkan dia tidak perlu berbicara, setiap orang bisa melihat perbuatannya. Saudara, Yesus dijelaskan Paulus ada inkarnasi, tapi juga vindikasi, dibenarkan. Kalau ada yang tidak percaya kepada Kristus, bahwa dia adalah Allah, lihat kelahirannya. Kalau kelahirannya tidak cukup dari perawan Maria, lihat kehidupan yang tidak bercela. Kalau kehidupannya tidak bercela, itu tidak cukup, yang tanpa dosa tidak cukup, lihat mujizat yang dibuatnya. Dan lihat kebangkitannya. Masih belum cukup. Kita melampaui Thomas lah itu. Atau dengan kata lain, Yesus adalah Allah dan itu dikuatkan oleh kesaksian dan pembenaran daripada Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Yang ketiga, kalimat yang mengatakan yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Wah, ini pujiannya indah sekali. Masih ingat kan bagaimana malaikat itu selalu muncul? Dan setiap kali malaikat muncul, itu menjadi visualisasi. Visualization kealahan Yesus Kristus. Dan semua malaikat nampak pada saat dia lahir, dicobai, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Betul? Maka Paulus ngerti konsep ini, dia katakan, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Setiap kali Yesus datang, kuasa kegelapan akan mundur.
Itu sebab Paulus sendiri juga mengatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Dan gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Untuk bertahan melawan tipu muslihat kuasa kegelapan. Keempat, proclamation. Yang pertama tadi apa? Inkarnasi. Kedua, vindikasi. Ketiga, isogasi. Isogasi. Cepatlah sedikit Pak Hotbahnya, kok isogasi ini. Visualisasi. Keempat, proklamasi. Paulus mengatakan dalam himnenya bahwa engkau tidak mungkin pergi ke satu tempat yang terpencil, yang tidak terkenal, di mana namanya tidak dikenal. Kelak seluruh lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Peristiwa ini sudah terjadi di mana? Di Yerusalem. Seluruh bangsa, bahasa mendengar nama Yesus diproklamasikan. Amin. Dan Paulus mengatakan yang kelima, ada pengakuan. Semua orang akan percaya kepada Yesus Kristus adalah Allah. Semua lutut akan bertelut. Dan segala yang ada di langit, segala yang di bumi, semua akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan yang keenam, glorifikasi. Masih ingat gak nih? Udah ada 6 ini. Pertama, inkarnasi. Kedua, vindikasi. Ketiga, asasi. Pokoknya ikut aja Pak. Keempat, proklamasi. Kelima, konfesi. Keenam, glorification. Dia diangkat dalam kemuliaannya. Dan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 mengatakan apa? Ngapain aja kalian ngeliatin ke atas, udah gak ada dia. Udah naik ke sorga. Nanti dia akan balik lagi ke sini. Dengan cara yang sama ketika dia naik. Dan ketika dia datang, semua yang percaya akan ikut bersama dengan dia menghakimi dunia ini. Semua akan dibawanya ke rumah Bapa yang sedang disediakannya bagi kita. Amin. Saudara, kita berdoa secepat-cepatnya Tuhan datang. Sehingga kita gak perlu beli gedung lagi. Oh iya dong. Orang yang percaya dan serius dengan kekristenan dikatakan, God, please come immediately. Aku belum nikah Pak. Saudara, mari kita belajar. Himne itu, kalau baca ini, saya nggak tahu dengan saudara. Tapi kalau saya rasanya ingin berteriak, menyanyikan himne ini. Agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat itu, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, maka jangan malu dengan Tuhan kita. Bertumbuhlah dalam gereja, jangan takut karena imanmu. Jangan malu mengakui Kristus adalah Tuhanmu. Jangan tutupi identitasmu. Dan jangan berdiam diri di dalam gereja lokal di mana kita menjadi anggotanya. Layanilah Tuhan. Jangan hanya datang ke gereja, menyatakan aku adalah orang Kristen, aku setia beribadah, aku mengenal Tuhan. Tetapi hiduplah di dalamnya. Layanilah Tuhan. Jadilah orang Kristen yang sejati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami telah berhenti merenungkannya. Kami telah berhenti mendengar pemberitaannya. Tapi firman-Mu tak pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Dia akan terus berbicara. Dia akan terus berkumandang dalam hati kami dan pikiran kami. Biarlah kehendak-Mu itu menjadi bagian kami. Dan kebenaran-Mu itu dinyatakan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan, kami mohon, kiranya kami bisa melakukan firman-Mu, bertumbuh dalam kebenaran dalam gereja. Kami suka ada dalam gereja. Kami bertumbuh di dalamnya. Kami setia melayaninya. Dan Tuhan gunakan kami sebagai alatnya untuk mengubah dunia ini, mengubah lingkungan kami,
dimulai dari kami lebih dahulu Tuhan. Kami rindu seluruh anggota keluarga kami diselamatkan. Kami rindu orang-orang di sekitar tempat kerja kami, sekolah kami, lingkungan kami, teman-teman baik kami. Mereka boleh mengenal apa yang kami kenal, menikmati apa yang kami nikmati dalam keselamatan dan kepastian. Kami rindu, Tuhan, Engkau menolong kami melakukan firman-Mu ini. Berkatilah gereja-Mu di tempat ini. Mampukan gereja ini tetap berdiri atas kebenaran, mencintai dan mengasihi firman, dan tidak ada yang lain. Dan Tuhan, gereja-Mu dengan seluruh kebutuhannya, Tuhanlah yang mencukupkannya. Dan Tuhan, kami mohon, biar seluruh jemaat-Mu juga hidup dalam kebenaran, sehingga seluruh jemaat G3 sungguh memuliakan Tuhan, bukan karena mereka Kristen, tapi karena mereka telah mengenal Kristus secara pribadi di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Dan kami juga menaikkan doa syafaat kami Tuhan, bersyukur untuk pertolongan Tuhan untuk semua saudara-saudari kami, Berliana Hutagalung, Ibu Maria Lili Kesuma, Virgita Nokia Visa, Naomi Maria Saragi, adik Rafael, Ibu Himayanti Yusman, dan semua yang berulang tahun, juga Pendeta Atsumi yang Tuhan berkati usianya, bertambah dan memberikan kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan buat semua saudara kami. Berkatilah kehidupan mereka dalam 1 tahun ini dan sepanjang hidup mereka. Mampukan mereka boleh menapaki usia yang Tuhan karuniakan itu dengan ketekunan kepada Allah, kesetiaan dalam kebenaran, dan sungguh Tuhan mengaruniakan kepada mereka kemampuan. Tatkala mencucurkan air mata, Tuhan teguhkanlah. Ketika ada banyak kesulitan dan pergumulan, Tuhan kuatkanlah. Berikanlah pundak yang kuat untuk memikulnya. Ketika mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, Tuhan teguhkan hatinya, sehingga boleh tetap bertahan di tengah kesakitan sampai Tuhan memberikan pemulihan. Tetap percaya kepada Allah dalam segala hal. Dan ketika menikmati sukacita dan kebahagiaan di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan, kecukupan bahkan kelimpahan, mereka tidak melupakan Tuhan dan tetap setia mengasihi dan melakukan kewajiban mereka di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Pak Chandra dan Ibu Ellen. Tuhan, kami memohon kepadamu, berikanlah kekuatan, kesehatan, pemulihan untuk bisa dapat menikmati kehidupan tanpa kesakitan. Tuhan, pulihkan seluruh tindakan terapi, tindakan dokter, obat-obatan yang dikonsumsi dalam nama Tuhan Yesus. Pimpinlah seluruh proses pemulihan dan kesembuhan itu sampai Tuhan memberikan kesembuhan. Mampukan kedua hamba-Mu untuk boleh menjalani tiap-tiap hari dan boleh menapaki kesakitan itu dengan memandang kepada Tuhan dan sanggup untuk bisa melewatinya. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Imel yang tengah berduka, adiknya satu-satunya yang telah meninggal dunia. Tuhan, tolong supaya kiranya Ibu Imel Tuhan berikan penghiburan, dan kehadiran di sana di tengah-tengah keluarga boleh menjadi berkat Allah, memberitakan Injil kepada keluarga yang belum percaya, bahkan seluruh anggota keluarga besarnya. Saat ini Ibu Imel tidak memiliki lagi keluarga siapapun dan hidup sebatang kara. Tuhan, teguhkanlah hatinya, beri kekuatan dan sukacita, kemampuan untuk menapaki kehidupannya bersama anak-anak, mantu dan cucunya. Tuhan, berikan kemampuan untuk tetap memandang Tuhan, dan Tuhan berikan belas kasihan-Nya. Kami berdoa menyerahkan untuk seluruh saudara kami dan bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami, keluarga Simon dan Katarina, dan Martin bersama Kristi. Terima kasih untuk Benaya, anak dari Simon yang baru saja dilahirkan, dan untuk Luther, anak dari Martin dan Kristi. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan, untuk kedua ibu yang boleh Tuhan mampukan dalam proses persalinan. Bayi dan ibu yang melahirkan pun boleh diberikan kekuatan. Pulihkanlah kesehatan mereka, dan berikanlah pertumbuhan buat anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Berikan kemampuan untuk ayah dan ibu mereka,
hikmat untuk bisa mendidik mereka dalam kebenaran, setia di dalam kehendak Tuhan. Berkati untuk orang tua Ishak juga yang telah menerima Injil. Tuhan tolong supaya anugerah Tuhan yang sama boleh terus disampaikan kepada mereka dan hidup di dalam keselamatan yang Tuhan boleh karuniakan. Kami mohon kiranya tangan Tuhan boleh menyertai seluruh jemaat yang mengalami pergumulan. Mungkin ada di antara kami yang begitu lemah, begitu berat, bergumul. Tuhan, Engkau mengetahui, Engkau memahami. Berikan penghiburan dan kekuatan buat setiap jemaat-Mu. Pulang dari tempat ini penuh dengan sukacita. Bukan karena masalahnya telah selesai, tetapi ada kekuatan untuk menjalani masalah dan pergumulan yang dihadapi. Karena ada firman Allah. Teguhkanlah dan kuatkanlah. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami beri percobaan. Tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.